Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bahas dulu laman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan nama produk, merek, ataupun nama perusahaan, bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau perusahaan tersebut. Oke, nah yang akan kita bahas kali ini sangat menarik, CCIP atau Cross-Chain Interoperability Protocol. Nah, key idea-nya kita mau sedikit memahami beberapa komponen utama ya yang terkait dengan Cross-Chain Interoperability Protocol. Nah, CCIP ini dikembangkan oleh Chainlink. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas soal fitur utama dari Chainlink. Jadi produk yang dikembangkan di Chainlink itu sebenarnya produk utamanya adalah Oracle. Ya, kalau kita ingat kembali, Oracle itu adalah satu unit atau satu layanan gitu ya, yang dipakai untuk supaya smart contract atau berbagai produk yang ada di dalam blockchain itu bisa membaca atau bisa mendapatkan informasi dari eksternal di luar blockchain. Karena semua smart contract yang berjalan di atas blockchain itu sebenarnya sangat terbatas aksesnya. Jadi mereka hanya bisa membaca data-data dari smart contract lain atau data-data dari blockchain, misalnya timestamp dari blockchain tersebut atau block height dari blockchain tersebut. Sementara ketika si smart contract tadi mau membaca misalnya pergerakan harga aset tertentu, misalnya aset emas atau aset kripto, misalnya Ethereum, Bitcoin, yang dijual di pasar sentralistik, ya itu membutuhkan peran dari Oracle. Nah, nantinya Oracle itu akan membaca data-data dari misalnya API yang disediakan oleh pasar sentralistik, kemudian diagregasi, kemudian akan disimpan atau dikirim ke smart contract tertentu milik si Oracle. Nah, nantinya data yang sudah disimpan di dalam smart contract tadi barulah bisa dikonsumsi gitu ya, atau dibaca atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu peran atau produk utama dari Chainlink. Nah, di beberapa tahun terakhir ini, Chainlink itu juga mengembangkan si CCIP atau Cross-Chain Interoperability Protocol. Kita akan lihat lebih lanjut soal CCIP ini. Nah, sebenarnya konsep dasar dari Chain Interoperability ini sudah dibahas di video sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan melihat sedikit atau kita kembali untuk membahas gitu ya. Ada tiga strategi utama yang bisa dipakai ketika kita mau mengembangkan fasilitas interoperability. Ada tiga. Yang pertama, model sentralistik atau dengan menggunakan notari. Multisig notari itu artinya adalah notari yang terdiri atas lebih dari satu pihak gitu ya. Jadi nanti ketika ada satu transaksi ya harus dilakukan dengan menggunakan multisignature, skema multisignature. Nah, si notari tadi itu merupakan pihak ketiga atau pihak terpercaya di mana dia akan mengeksekusi perintah tertentu atau menjalankan aksi tertentu di chain B atau chain tujuan berdasarkan event atau transaksi yang terjadi di chain A atau blockchain sumber gitu ya, atau source chain gitu. Jadi dia nanti akan melihat atau mengamati transaksi yang dikirim di dalam chain A. Barulah ketika dianggap valid, transaksinya sudah dikonfirmasi gitu ya, sudah dianggap permanen, barulah nanti actionnya atau perintahnya akan dieksekusi di chain B berdasarkan apa yang diterima di chain A. Nah, yang strategi kedua itu namanya sidechain atau relay. Itu sebenarnya mirip seperti si centralized atau multisig tadi. Cuman bedanya adalah si teknik kedua ini sebenarnya dia tidak membutuhkan pihak sentralistik atau tidak membutuhkan pihak ketiga. Gimana caranya? Dia akan menyimpan seluruh block header dari
blockchain source. Jadi yang di sini kalau misalnya kita lihat contohnya di chain A ke chain B, ya block headernya di chain A itu semuanya disimpan di chain B. Kenapa? Nanti seluruh transaksi yang terjadi di chain A itu bisa dikonfirmasi, divalidasi di chain B dengan menggunakan metode SPV atau light wallet gitu ya. Nah, asal dia punya Merkle root, dia punya Merkle proof, dan transaksinya atau raw transaction, dia bisa diverifikasi. Nah, itu sebenarnya modelnya atau metodenya mirip seperti metode yang dipakai di wallet kita. Kalau wallet kita kan yang misalnya di smartphone itu hanya menyimpan block headernya. Nanti ketika ada transaksi ya kita bisa memvalidasi berdasarkan transaksi tersebut, kemudian Merkle proof-nya. Jadi wallet-wallet kita itu yang di smartphone misalnya itu tidak menyimpan seluruh data di dalam blockchain, hanya headernya. Nah, itu kenapa disebut dengan metode light wallet atau SPV gitu ya. Nah, strategi yang ketiga itu adalah hash locking atau atomic swap. Jadi atomic swap konsepnya adalah dipersiapkan dulu transaksi gitu ya antara dua pihak dan dua chain gitu ya. Nah, sementara si dua transaksi ini itu akan bertukar aset. Misalnya dari Bitcoin ke Monero dan Monero ke Bitcoin gitu ya. Kan harus ada dua pihak nih yang saling bertukar gitu. Nah, jadi mereka ini sudah mempersiapkan transaksi tetapi tidak bisa dieksekusi kalau tidak ada si pesan rahasia ya. Jadi harus ada triggernya di sini. Triggernya harus ada. Misalnya triggernya dari Bitcoin. Bitcoin misalnya si Alice dia akan membuat transaksi di Bitcoin, kemudian dia akan merilis satu rahasia yang bisa dipakai di Monero. Nah, akhirnya transaksinya bisa terjadi di dua chain ini. Nah, itu. Jadi, si hash locking ini hanya bisa terjadi atau hanya bisa diselesaikan hanya kalau triggernya dieksekusi. Kalau misalnya triggernya tidak dieksekusi, ya artinya tidak terjadi ini proses perpindahan atau proses perpindah tanganan aset di dua chain yang berbeda. Nah, Chainlink CCIP sendiri itu yang tadi sudah disampaikan dikembangkan oleh Chainlink, dia menggunakan skema notari gitu ya. Jadi yang dipakai adalah skema notari. Kenapa? Karena meskipun dia ada kelemahan dari sisi trust gitu ya, karena dia kan sentralistik gitu ya, atau pihak ketiga sentralistik, tetapi nanti akan kita lihat bagaimana Chainlink ini bisa mengurangi tingkat atau menambahkan tingkat kepercayaan itu menggunakan teknik-teknik tertentu. Dia tidak menggunakan teknik sidechain atau relay karena ya kalau sidechain kan pasti mahal gitu ya. Bagaimana kita menyimpan semua block header dari chain A atau sumber di blok tujuan. Itu kan misalnya kalau di Bitcoin kan setiap 10 menit kita harus simpan data. Penyimpanan data di dalam blockchain itu kan sangat mahal. Nah, jadi kalau CCIP ini dia bisa menyimpan atau mengirim aset antar blockchain, bisa juga dia mengirim pesan atau mengeksekusi sebuah perintah, itu bisa. Nah, modelnya adalah notari aktif. Dia aktif membaca apakah ada pesan baru yang harus diteruskan ke tujuan. Use case-nya apa? Cross-chain lending misalnya, jadi lending and borrowing di platform DeFi yang berjalan di dua blockchain yang berbeda. Itu bisa. Kemudian low cost transaction computation, misalnya ada komputasi yang mahal, itu bisa dilakukan di blockchain yang murah, kemudian hasilnya bisa dikirim ke blockchain yang mahal. Artinya kita tidak perlu lagi mengeksekusi transaksi yang terlalu mahal. Hanya hasilnya saja bisa dikirim. Nah, hasilnya kan bisa diverifikasi bahwa ini memang dilakukan atau dieksekusi di blockchain yang lain. Kemudian ada mengoptimasi cross-chain yield. Kalau misalnya ada satu DeFi di blockchain berbeda yang akan menghasilkan yield yang lebih tinggi, itu orang bisa mengirim aset ke sana untuk menghasilkan yield yang lebih tinggi ketimbang ketika aset tersebut ngendon atau tersimpan di blockchain yang asal. Nah, ada dua model atau mode token di dalam CCIP gitu ya. Yang pertama adalah burn and mint. Nah, kalau burn and mint itu biasanya dipakai untuk aset-aset atau token-token yang memang diciptakan khusus untuk berjalan dengan menggunakan CCIP gitu ya. Kenapa? Karena dia harus menggrant CCIP untuk burning dan minting. Kan tidak semua token yang punya
burning and minting. Biasanya di burning dan minting itu untuk pihak-pihak tertentu. Tapi kalau di sini, kalau dia mau pakai burn and mint, ya si CCIP tadi harus punya fasilitas untuk burning and minting gitu ya. Nah, konsepnya adalah ketika ada pengiriman token dari asal atau dari sumber, dia akan di burning dulu tokennya. Misalnya ada 1000 token, dia akan di burning. Kemudian di token di blockchain tujuan akan di minting sebanyak 1000 juga gitu. Jadi seolah-olah dia dihapus di blockchain asal, kemudian dia akan diciptakan kembali di blockchain tujuan gitu. Biasanya untuk token-token yang baru. Nah, bagaimana kalau token yang sudah established atau sudah ada existing gitu ya? Bisa menggunakan lock and release, terutama untuk token-token yang memang sudah ada di dua blockchain yang berbeda, misalnya di Ethereum dan di Solana misalnya. Nah, nanti kalau di Ethereum, mengirim dari Ethereum ke Solana, jangan di burn gitu kan. Tinggal di lock saja di Ethereum, kemudian dirilis di Solana. Artinya harus ada manajemen liquidity di sini. Jadi di Solana harus ada resource, harus ada cadangan aset yang disimpan di Solana gitu ya. Jadi kita tidak minting token baru. Jadi jumlahnya ya tetap, misalnya total adalah 100 juta token. Jadi ya di Ethereum misalnya 50 juta, di Solana 50 juta. Tapi ketika kita mau lock and release ya masih tetap di lock, misalnya sebanyak 1000 di lock, tidak bisa diapa-apakan di lock. Kemudian yang di cadangan yang di Solana akan dirilis sebanyak 1000 gitu. Nanti konsepnya seperti itu. Nah, dia dikelola oleh lock release token pool namanya. Nah, komponennya ada beberapa komponen utamanya. Skemanya seperti ini, mulai dari end user gitu ya. Dia akan mengirim transaksi misalnya berupa data dan dia ternyata mengirim token. Itu harus dikirim ke router namanya. Jadi kalau di source blockchain ada namanya router gitu ya. Nah, router ini akan berinteraksi dengan si user. Jadi semua harus melewati. Kemudian dari router dia akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di on-ramp. Apa fungsi dari on-ramp? Ya ini, mengecek transaksi yang datang, kemudian mengelola billing, kan harus ada biaya yang harus dibayar. Biaya ini berupa biaya sewa atau biaya upah gitu ya. Upah untuk CCIP, misalnya, biasanya dalam bentuk link, atau bisa dibayar dalam bentuk Ether misalnya, tapi nanti akan dikonversi ke berapa sih sebenarnya ongkos dari linknya, atau USD ya kalau nggak salah, saya lupa berapa gitu. Kemudian juga misalnya gas yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengeksekusi perintah di tujuan, itu juga harus dihitung. Jadi billing itu ada dua komponen, billingnya fee, ongkosnya, kemudian juga billing gasnya untuk destination. Nah, si on-ramp nanti akan berinteraksi dengan token pool. Apakah dia nanti akan mengunci atau lock si tokennya atau burning sesuai dengan model atau mode dari token yang dipakai. Kemudian yang penting adalah dia harus mengeluarkan event gitu ya. Eventnya isinya data-data yang penting supaya dia nanti bisa dibaca oleh si komponen berikutnya. Nah, ada off-ramp. Ya, off-ramp ini lokasinya di sini di destination dia gitu ya. Tugasnya apa? Memverifikasi pesan dan proof yang disediakan oleh executing DON. Jadi ada dua DON di sini, ada committing DON dan executing DON. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian memastikan bahwa transaksi dieksekusi hanya satu kali saja. Jadi ada semacam pengecekan di sini, ya, bahwa transaksinya harus satu kali. Kemudian berinteraksi dengan token pool. Di sini ada token pool juga untuk merilis. Jadi harus ada reserve atau cadangan di sini untuk rilis, atau dia minting juga bisa sesuai dengan modenya tadi. Jadi kalau di sini di burn, berarti di sini di mint. Kalau di sini di lock, berarti di sini di release. Nah, kemudian pesannya akan diteruskan ke router, ya. Kemudian tugas router di sini di destination itu adalah mengeksekusi perintah yang tadi dikirim di sini dari source. Kemudian dieksekusi oleh router di destination. Juga tokennya yang sudah diambil dari token pool atau di minting dari token pool dikirim ke tujuan di sini di receiver. Nah, tiga komponen terakhir yang pertama adalah RMN atau Risk Management Network. Dia memonitor, memvalidasi, jadi behavior atau pekerjaannya jaringan itu benar atau tidak. Nah, itu dikelola atau dicek oleh RMN ini atau Risk Management Network.
Kemudian ada committing down. Nah, sesuai dengan namanya dia hanya commit saja gitu ya. Jadi ketika ada event dari on-ramp, dia akan di commit gitu ya. Commitnya kemana? Ke commit store. Jadi transaksinya itu yang memastikan keberadaannya si transaksi itu adalah committing down gitu ya. Dia sebenarnya hanya membaca commit gitu ya, di bundle dia, dikelompokkan jadi satu bagian, jadi satu kelompok, kemudian di commit menggunakan Merkle root, disimpan di commit store. Nah, commit store-nya tidak terlihat di sini, tapi dia berkomunikasi dengan off-ramp. Yang terakhir adalah executing down. Dia mengecek transaksi gitu ya dari commit store gitu ya, kemudian dieksekusi. Calls off-ramp contract to complete CCIP transaction. Jadi si executing down ini yang mengeksekusi transaksi gitu ya. Kenapa? Karena inilah yang merupakan si notari. Ya, notarinya sebenarnya kalau di CCIP itu bukan hanya satu komputer, tetapi Dawn itu adalah decentralized Oracle network. Jadi si Chainlink tadi punya jaringan Oracle di sini. Jadi di sini ada aplikasi khusus yang berjalan supaya dia bisa memonitor kalau di committing down, kemudian dia bisa mengeksekusi kalau dia executing down. Kemudian ada RMN di sini juga aplikasi tertentu. Jadi mereka masing-masing itu saling berkomunikasi. Di sini ada proses demokratisasi gitu ya. Di sini ada proses konsensus yang terjadi di masing-masing down tadi gitu. Jadi tidak satu notaris saja. Nah, inilah si fasilitas untuk meningkatkan keamanan dari si notari. Kalau hanya satu ya jadi bermasalah gitu ya. Kalau satunya curang kan bermasalah. Nah, kalau jaringan di sini jaringan juga, di sini jaringan juga. Kalau misalnya ada satu yang curang, itu masih bisa deteksi. Nah, ini adalah si komponen down dari CCIP. Nah, sampai di sini pembahasan kita soal CCIP miliknya Chainlink. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.